Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan rahmat Allah SWT. Melanjutkan kisah Babat Tanah Jawa, masih sekitar Kerajaan Majapahit. Wilayah Palembang merupakan bekas pusat Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan Buddha terbesar di Nusantara yang sudah pudar dan digantikan oleh Kerajaan Majapahit. Arya Damar merupakan seorang penguasa Palembang yang berkedudukan sebagai adipati. Arya Damar adalah putra Raja Majapahit Brawijaya V dari seorang istri yang bernama Endang Sasmitapura. Ibu Arya Damar konon menganut ajaran Tantra Bhairawa yang taat, yakni mazhab Siva Buddha yang dalam ritual pengorbanan memakan daging manusia. Setelah lama tinggal di Palembang, Arya Damar pun meninggalkan ajaran lamanya dan menjadi seorang mualaf. Namun siapakah yang memuslimkan Arya Damar? Yuk saksikan terus perjalanan dari Arya Damar menjadi seorang mualaf. Syekh Ibrahim Asmarkandi, putra dari Syekh Karnen yang berasal dari Karnen yang migrasi ke Samarkand. Tulen atau Tiulen merupakan sebuah kepulauan kecil yang terletak di tepi timur Laut Kaspia. Tiulen berada di arah barat Laut Samarkand, tepatnya masuk wilayah Kazakhstan. Sumber lain menyatakan Syekh Ibrahim Asmarkandi lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh kedua abad ke-14. Dalam Babat Tanah Jawi menyebutkan nama beliau adalah Magnum Brahim Asmara. Hal itu mengikuti pelafalan lidah Jawa. Asmarkandi pun berganti menjadi Asmarkandi. Babat Ngampel Dita bercerita bahwa Syekh Ibrahim Asmarkandi dikenal dengan sebutan Syekh Maulana, seorang penyebar Islam di negeri Campak, yaitu Gunung Sukasari. Diceritakan saat Syekh Ibrahim Asmarkandi datang ke Campak, Raja Campak belum memeluk agama Islam. Syiar yang dilakukan Syekh Ibrahim Asmarkandi kepada penduduk Campak membuat sang raja murka. Kemudian sang raja memerintahkan para pengikutnya untuk memburu sekaligus membunuh Syekh Ibrahim Asmarkandi. Namun usaha raja tersebut gagal karena sang raja keburu meninggal sebelum berhasil menumpas Ibrahim Asmarkandi dan orang-orang Campak yang sudah memeluk Islam. Sepeninggalan daripada Raja Campak, puncak kepemimpinan Kerajaan Campak pun digantikan oleh anaknya yang nomor 3. Kemudian anak yang nomor 2 bernama Dewi Chandrawulan menikah dengan
Ibrahim Asmarkandi, anak yang pertama yang sudah dipinang menjadi istri dari Brawijaya V. Setelah Makdum Ibrahim Asmarkandi beristri dan cukup lama tinggal di negeri Campa, Makdum Ibrahim pun mempunyai putra yang bernama Raden Rahmat dan Raden Santri. Raja Campa yang baru pun juga berputra yang bernama Raden Burereh. Suatu saat Raden Rahmat mohon pamit kepada pamannya, yaitu Prabu Raja di Campa. Mohon izin untuk pergi ke Jawa dengan adiknya dan ayahandanya, akan menengok pamannya Prabu Brawijaya di kerajaan Majapahit. Sang raja pun mengizinkan kepergian mereka, tetapi Raden Burereh supaya diajak ke Jawa juga. Mereka pun berangkat ke Jawa dipimpin oleh Syekh Ibrahim Asmarkandi. Syekh Ibrahim Asmarkandi dan rombongan datang ke Jawa diperkirakan pada tahun 1440 Masehi bersama 2 orang putra dan seorang kemenakannya serta sejumlah kerabatnya, dengan tujuan menghadap Raja Majapahit yang menikahi adik daripada istrinya, yaitu Dewi Dwarawati. Sebelum perjalanan menuju ke Jawa, rombongan Ibrahim Asmarkandi pun singgah dulu di Palembang untuk memperkenalkan agama Islam kepada Adipati Palembang, yaitu Arya Damar. Setelah berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar namanya pun diganti dengan Aryo Abdillah. Syekh Ibrahim Asmarkandi beserta putra dan kemenakannya pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Rombongan mendarat di sebelah timur Bandar Tuban yang disebut dengan Gisik, sekarang Desa Gisik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmarkandi di Gisik dewasa itu dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar agama Islam, mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama terbesar Kerajaan Majapahit. Itu sebabnya Syekh Ibrahim Asmarkandi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur pelabuhan Tuban, yaitu tepatnya di Gisik, untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, Syekh Ibrahim Asmarkandi dikisahkan tidak lama berdakwah di Gisik. Sebelum tujuannya ke ibu kota Majapahit terwujud, Syekh Ibrahim Asmarkandi dikabarkan telah meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Gisik, tak jauh dari pantai. Sepeninggalan Syekh Ibrahim Asmarkandi, penyebaran dakwah pun dilanjutkan oleh putra-putranya dan kemenakannya beserta rombongan keluarga yang ikut ke Jawa. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke ibu kota Majapahit untuk menemui bibi mereka, yaitu Dwi Dwarawati, yang telah dinikahi oleh Raja Majapahit.
Perjalanan ke ibu kota Majapahit dilakukan dengan mengikuti jalan darat dari Pelabuhan Tuban ke Kutaraja, Majapahit. Kedatangan imigran muslim asal Jambi itu membuat Prabu Brawijaya menggagas pendirian masjid. Dia berharap daerah pesisir seperti Surabaya, Gresik, dan Tuban menjadi lebih ramai dikunjungi pedagang muslim lainnya, sehingga memberi keuntungan ekonomi bagi Majapahit. Raden Rahmat ditempatkan di Surabaya, sedangkan Raden Santri Ali ditempatkan di Gresik. Raden Rahmat lantas ditunjuk menjadi imam masjid di Ampel Dinta, sehingga dijuluki Sunan Ampel. Dia menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban Arya Teja. Dia lalu diangkat menjadi Adipati Surabaya, menggantikan kakek istrinya, yaitu Arya Lembusora yang telah meninggal. Dalam bab Jawi menyebutkan, Raden Rahmat meminta kepada Raden Patah untuk membuat masjid besar di daerah Demak. Raden Patah melaksanakan perintah tersebut pada tahun 1479 Masehi. Saat itu Raden Patah menjabat sebagai pecat Tunda di Bintoro, dan dia menikahi adik kandung Raden Rahmat, Nyi Ageng Maloka. Raden Burereh dan Raden Santri pun juga memperistri putri Arya Teja. Putri yang pertama dinikahkan dengan Raden Santri, dan putri yang kedua dinikahkan dengan Raden Burereh. Mereka bertempat tinggal di Gresik.